oleh pejabat di atasnya. Oke, itu ya. Mungkin nanti Anda juga bisa baca ini terkait dengan desa itu apa, bisa filmnya ini, mungkin kita putar filmnya sebentar. Desa yaitu tempat di mana kebudayaannya masih kental. Desa itu Kelihatan, tempat alam. kelihatan. Desa itu tempat yang aman, tentram, dan sejuk. Bedanya kalau di desa kan kampungnya sepi, kalau di kota ramai. Desa itu wilayah yang masih primitif, tidak semodern yang kayak di kota. Wah, ini yang segar-segar di sana ada semuanya dari desa semua. Desa itu adalah tempat yang nyaman, di mana orang-orangnya, masyarakatnya masih guyup, tidak secuek orang-orang yang di kota. Desa itu susah kalau nyari tugas, nggak ada akses internet. Desa itu banyak sawah, terus banyak tanam-tanaman, itu bertani, itu yang nanam. Aku pokoknya seneng urip nang desa, apa-apa anak orang satuku aman, tentrem, damai, uripnya kepenak, apa-apa orang kurang, pengen apa-apa anak nang desa. Desa itu bagian dari hidup. Desa itu rumahku. Desa itu tempat aku dilahirkan. Oke. Nah, saya mau tanya ini, desa itu apa kalau menurut kalian? Ada yang mau ngomong? Paling yang tadi itu yang tinggalnya di mana itu, Kediri terus kemudian balik. Di kelurahan nggak tahu saya. Yang tinggalnya di Kediri kemudian pindah ke Jember karena desa susah. Di sana nggak ada internet. Nah, mungkin ya gitu ya. Akhirnya Jember biar dapat internet. Nah, apa kalau menurut saya gini, meskipun di kelurahan mungkin ada moyang kalian itu yang ada dari desa. Nah, pertanyaan lah ya, pertanyaannya adalah menurut kalian desa itu apa? Definisi desa itu bebas, kalian tuh mendefinisikan desa itu apa? Ada yang mau komentar? Komentar. Oh iya, sing wong desa sapa iki? Mosok enggak mau. Ayo Riko. Kalau di desa tuh kalau nyapa orang banter, kalau di desa itu nyapa orang banter enak, Pak. Yo, tapi kalau di kota nggak bisa kan. Oh, kalau di desa kenapa? Kalau di desa kenapa? Ngomong nyapa orang banter tuh nggak apa-apa, Pak. Oh, nyapa orang kalau di kota banter nggak apa-apa. Ate nang di, mana kan enak, Pak. Di kota nggak bisa. Oh, kenapa kok nggak bisa itu? Kalau di desa bisa, kenapa? Kan biasanya kan kalau di kota orangnya kan apa namanya nggak mau rame-rame. Ya, okay. Beda, Pak. Beda. Berarti di kota itu orangnya heterogen, relatif heterogen. Heterogen itu artinya mempunyai karakteristik sifat yang berbeda-beda. Karena ada yang dari pendatang ini, ada yang suka rame, ada yang tidak suka rame. Nah itu. Nah, itu kalau di desa, di kota. Kalau di desa berarti relatif masyarakatnya adalah homogen. Nah, itu artinya ya tegur sapa, rame itu enggak ada masalah. Kalau desanya itu di pesisir itu. Kalau di pesisir itu mesti kalau ngomong pelan nggak bisa, harus bengok-bengok kalau gitu. Nah, itu mungkin ya masuk karena kalau dalam bahasa teorinya desa itu homogen. Kalau kemudian di kota itu heterogen. Nah, itu. Ada lagi? Ya. Saya, Pak. Ya, gimana? Mungkin kalau desa itu bisa apa ya? Identitas mungkin, Pak. Kebanggaan sendiri kalau misalnya kita itu tinggal di desa. Wow. Karena apa ya? Desa itu keadaannya, situasinya kan berbeda, Pak, dengan di kota. Mungkin itu alasan kenapa harus tinggal di desa dan bangga harus menjadi orang desa. Oke, saya sampai merinding ini. Karena saya juga pakai baju kebanggaan orang desa, Pak. Ya, karena saya desa saya. Ya. Jadi mungkin bahasanya kurang lebih gini, di desa itu sebetulnya semua ada. Itu.
Karena apa? Padi itu kalau di desa itu ada, sayur itu semuanya ada. Jadi sebetulnya desanya itu kalau dikelola dengan benar, itu mampu untuk mencukupi kehidupan desanya. Nah, itu. Nah, jadi kalau dikelola dengan benar. Anda pernah mungkin kalau Anda browsing coba lihat desa Ciptagelar, desa Baduy. Itu desanya mungkin bagi kita orang luar itu sangat terisolir sekali. Tapi mereka bangga. Karena apa? Karena mereka bisa mencukupi semuanya sendiri. Butuh sayuran ini ada, butuh ini ada. Bahkan kemarin tuh kalau desa perbandingannya dengan kota itu adalah internet misalnya atau teknologi TV. Jadi kalau di desa yang terisolir itu kemudian ada katanya adalah TV itu menjadi susah. Ternyata di Ciptagelar itu luar biasa. Desanya itu mampu untuk membuat stasiun TV sendiri. Nah, ini kan di desanya itu mampu untuk membuat kalian nempuh antropologi ya? Oh, belum ya, antropologi. Nah, tapi antropologi kemarin yang saya kasih diskusi terkait dengan desa Ciptagelar itu. Jadi dia bisa membuat internet sendiri. Nah, itu. Nah, ini kan luar biasa sebetulnya. Artinya bahwa benar kata kamu tadi, bahwa salah kalau ngomong desa itu adalah terbelakang, identik dengan terbelakang dan lain-lainnya. Nah, desa yang terbelakang itu adalah kalau memang mindset atau orang-orang yang ada di desanya itu yang nggak maju. Mestinya di desa itu semuanya bisa tersedia. Kalau dikelola dengan benar, maka akan bagus. Nah, makanya saya setuju dengan kamu itu. Dan kalau kemudian menemukan mindset desa yang terbelakang, nah, maka saatnya adalah para pemuda-pemuda yang terpelajar, ini tadi siapa yang ngomong tadi? Alvareza Firdaus ya? Siapa? Iya. Nah, pemuda-pemuda yang terpelajar kayak kamu itu sudah saatnya balik ke desa. Nah, ke depan kalian harus punya kontribusi ke desa. Nah, itu. Nah, modalnya nanti kamu memahami mata kuliah ini. Oh, siap. Ada lagi? Ada lagi? Kalau nggak ada, saya langsung aja ke ini ya, ke slide-nya. Kelihatan slide-nya ini? Belum muncul, Mas. Belum muncul. Sudah? Belum, Pak. Oh, belum. Desa itu apa, Mas, Pak? Oh, masih desa itu apa? Oke, tak stop dulu. Ada share dulu yang oke. Sudah ya? Sudah muncul. Oke. Nah, sekarang saya akan jelaskan terkait dengan ini materinya. Anda nanti bisa download materinya ini di Sister ya. Jadi mungkin ini pertama karena ini penting untuk kita berikan pemahaman dulu. Jadi kenapa kemudian sekarang ada undang-undang desa yang mengarahkan desa itu menjadi bagian dari otonomi desa. Ya, otonomi ini otonomi yang seperti apa? Nah, itu nanti akan saya jelaskan di sini. Apakah kemudian kalau zamannya Pak Harto itu ngomong persekutuan masyarakat yang terkecil itu di level desa itu semuanya dikasih nama sama desa. Nah, tapi ini kemudian orang Padang nggak setuju. Orang Padang, saya nggak kenal itu desa itu bahasa apa sih? Yang saya kenal adalah kalau di Padang itu nagari, maka mereka mengatakan yang namanya nagari. Nah, kalau di Bali juga nggak setuju, saya nggak kenal itu bahasa desa itu. Yang saya kenal di Bali itu bandesa. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, nanti akan saya jelaskan. Jadi sebetulnya dari sisi lokalitas, nah, itu banyak ragam jenis terkait dengan desa. Jadi banyak model-model terkait dengan desa. Nah, itu.
Nah, di Undang-Undang Desa saat ini, model-model desa itu kemudian diakui di dalam Undang-Undang Desa. Maka ada yang namanya rekognisi, jadi mengakui yang namanya ke lokalitas dari desa. Nah, itu kenapa itu diakui di Undang-Undang Desa saat ini, tapi tidak di Undang-Undang Desa yang lalu tidak ada. Nah, itu nanti akan saya jelaskan di materi ini. Itu. Nah, jadi sebetulnya kalau ngomong desa itu konten Jawanya itu lebih lekat. Nah, itu. Makanya desa itu kan berasal dari Sanskerta, bahasa Sanskerta. Jadi istilah nama desa itu konten Jawanya yang lebih kuat. Nah, itu. Nah, zamannya Pak Harto, karena Pak Harto itu kan orang Jawa. Nah, kemudian semua istilah masyarakat terkecil, masyarakat di bawah itu dinamakan dengan nama desa. Nah, itu. Kelihatan ya slide-nya ya? Kelihatan. Jadi konten Jawanya lebih lekat. Nah, itu. Nah, cuma desa dalam konten Jawanya ini jadi ada yang mengatakan desa itu sekelompok rumah di luar dari kota. Nah, itu. Nah, jadi maka ada yang namanya desa itu dusun-dusun, terdiri atas dusun-dusun. Nah, itu. Ada yang mengatakan desa itu sangat tradisional atau udik. Nah, jadi kalau ada tekstur wilayahnya itu banyak sawahnya daripada bangunannya, itu desa. Ada yang ngomong seperti itu. Ada yang ngomong desa itu adalah tempat tanah kelahiran, istilah kamu tadi. Desa itu ya, karena kalau kita ngomong tanah kelahiran sebetulnya adalah desa. Jadi kalau ngomong orang Indonesia saat ini itu tidak ada yang kemudian tanah kelahirannya tidak dari desa. Karena kota itu adalah terbentuk dari desa. Nah, itu. Jadi perkembangan. Jadi kalau kita ngomong Jember itu, misalnya saya ini di sini ini, ya kalau moyang saya ya pasti dari desa. Nah, itu. Nah. Jadi desa itu bisa diistilahkan kesatuan masyarakat atau entitas. Nah, ini. Jadi kalau dilihat dari sini adalah desa itu entitas, kesatuan masyarakat. Jadi penyebutan sebagai kesatuan masyarakat. Jadi kalau tadi desa dicirikan banyak sawahnya, dicirikan ini, itu kita sebut sebagai desa. Maka di situ pemahamannya desa itu adalah sebagai entitas, kesatuan masyarakat. Nah, ada juga desa itu sebagai pemerintahan. Nah, makanya kan banyak definisi terkait dengan desa. Nah, itu. Nah, jadi desa itu bisa dicirikan 3 hal. Nah, persekutuan sosial, maka ini desa sebagai entitas. Persekutuan sosial. Jadi bukan hanya sekumpulan orang yang ingin berkumpul, tapi malah satu administrasi pemerintahan. Jadi desa itu bisa sebagai entitas, juga di situ juga ada administrasi pemerintahan. Makanya kalau kita ngomong di desa itu, bahkan dulu di desa itu menikah itu ada yang ngurusi sendiri, moden desa, ya kan, ada yang ngurusi sendiri menikah itu. Bahkan kalau dinikahkan oleh moden desa itu sudah cukup. Dulu ada yang seperti itu. Tapi sekarang ada undang-undang pernikahan yang kemudian perkawinan, ada undang-undang perkawinan yang mengatakan bahwa menikah itu harus dicatatkan di dalam lembaga negara. Maka melalui kantor urusan agama. Karena kantor urusan agama itu adalah ada di pemerintah pusat. Kewenangan pusat. Tapi apakah kemudian menikah itu bisa di desa itu ada namanya yang mengurusi terkait dengan pernikahan. Maka biasanya KUR Kesra. Makanya dulu kalau KUR Kesra itu biasanya modennya desa. Jadi yang nikahkan atau terkait dengan warga di desa itu, nah ini urusan administrasi menikah. Nah, belum lagi, sekarang, kemarin justru di Orde Baru desa itu lebih banyak ditekankan urusan administrasinya daripada persekutuan sosialnya. Makanya kalau ngomong desa itu selalu urusannya ngurus KTP, ngurus KK, ngurus pajak, nah itu. Jadi akhirnya Pak Kades ini lebih banyak menjalankan urusan administrasi kabupaten, pemerintah pusat, daripada ngomong persekutuan sosial yang ada di desa. Nah, apalagi ada PNPM, kemudian ada ngurus bantuan pemerintah pusat, ngurus BLT, ngurus Raskin.
Nah itu Raskin dan lain-lain, itu administrasi programnya pemerintah pusat. Tapi semuanya diletakkan di desa. Karena apa? 70% warga Indonesia itu ada di desa. Nah akhirnya banyak desa itu sebagai administrasinya daripada ini. Makanya ini salah satu yang kemarin, padahal desa itu persekutuan sosial. Saya ingat zaman saya dulu waktu kecil itu di desa itu. Kalau ada orang bertengkar, entah itu rebutan tanah atau entah itu persoalan perselisihan antar tetangga, itu tidak ada kemudian sampai dibawa ke kepolisian. Biasanya selesai di desa. Dan di desa didamaikan, dimediasi. Kalau istilah saya dulu itu direpotnya. Jadi kalau ada orang yang kemudian bertengkar karena dirugikan oleh orang lain, dilaporkan, report. Kalau bahasa orang dulu itu direpotno kepada Kades. Maka di desa itu dimediasi. Selesai. Nggak perlu sampai ke polisi. Nah itu. Nah, karena apa? Karena persekutuan sosialnya lebih besar daripada ngomong. Tapi kalau sekarang semua urusan dibalikkan ke polisi. Nah itu. Nah, ya itu. Jadi persekutuan sosial, persekutuan hukum yang sebetulnya muncul di desa dan bisa didorong di desa menjadi kemudian menjadi hilang saat ini. Nah, itu definisi desa. Jadi desa itu sebetulnya bisa menjadi entitas, bisa menjadi bagian dari pemerintahan. Tapi tarik-menarik ini yang kemudian berbeda-beda. Nah, kalau kalian misalnya ke Papua, itu nggak ada desa itu sebagai administrasi, malah lebih kuat sebagai entitasnya. Makanya di sana ada istilah desa adat. Sebentar, anak. Nip. Halo. Jadi ada desa itu sebagai lebih kuat kalau di luar Jawa itu sebagai entitasnya daripada sebagai pemerintahannya. Makanya di luar Jawa itu banyak desa-desa itu yang lebih kuat desa adat. Nah, kalau desa adat itu entitas, bukan sebagai kesatuan administrasinya. Nah, itu. Nah, ini makanya ada tarik-menarik. Mana yang kuat desa itu sebagai entitas sosial, mana desa itu sebagai proses untuk menjalankan administrasi. Nah, zaman Orde Baru, entitas sosialnya ini cenderung ditekan. Lebih banyak desa itu diperankan sebagai menjalankan pemerintahan, menjalankan administrasinya. Nah, itu. Nah, maka undang-undang desa ini mengakui dua-duanya. Maka diimbangkan antara desa sebagai entitas maupun desa sebagai fungsi untuk menjalankan administrasi. Sampai di sini paham ya? Halo? Halo, iya Pak, paham. Tapi ada yang mau ditanyakan Pak, sebentar Pak, mungkin. Silakan. Oh nanti. Kalau nanti ada pertanyaan langsung, gak apa-apa Pak, saya mau tanya gitu ya. Nah itu. Nah, ketika ngomong desa sebagai kenapa kemudian ada desa yang kuat dalam proses dia sebagai penyelenggara administrasinya daripada entitas. Makanya kemudian nilai minusnya kalau desa itu lebih kuat sebagai penyelenggara administrasinya, maka pergerakannya desa itu menjadi kelurahan. Nah, tadi ada yang ngomong kelurahan. Kelurahan itu tidak, entitas sosialnya tidak kuat. Makanya kelurahan itu kan lebih banyak ngurusi terkait dengan kakak dan lain-lain. Maka istilahnya lurah. Kelurahan di situ, maka pejabatnya ditunjuk. Jadi kalau lurah itu ditunjuk oleh pemerintah daerah. Karena apa? Kelurahan itu diperankan sebagai fungsi dari administrasi pemerintahan daerah. Nah, mestinya kalau desa itu memang entitas sosialnya itu sangat ditekan dan kemudian fungsi penyelenggara administrasinya itu lebih kuat, maka dia akan menuju desa kelurahan tadi itu. Nah, itu. Nah, desa ini mau diimbangkan ini. Jadi jangan sampai desa itu arah-arahnya seperti kelurahan. Tapi desa ini harus selalu menjaga lokalitas yang ada di desa, entitas sosial yang ada di desa.
maka disitulah ada istilahnya yang namanya kewenangan asal-usul desa. Jadi kayak tadi itu, menangani masalah yang di desa itu zaman tidak ada, itu sudah ada, itu desa itu bisa menangani masalahnya. Nah, itu namanya rekognisi. Nah, jadi bentuk asli desa. Misalnya desa kalau urusan air, maka di desa itu ada yang namanya kuwowo. Nah, kalau pemerintah kemudian membuat program yang namanya HIPA, Himpunan Petani Pemakai Air. Nah, kalau di desa dulu sudah ada itu, bagaimana menunjuk mantri sawah, mantri air, dan lain-lain, itu mereka punya. Nah, maka ada yang namanya rekognisi. Jadi desa harus diakui hak asli yang ada di desa. Karena apa? Karena memahami desa itu sebagai entitas. Makanya undang-undangnya bukan undang-undang pemerintahan desa. Bisa dipahami ya. Tadi kalau Undang-Undang Nomor 6 itu bukan Undang-Undang Pemerintahan Desa, tapi Undang-Undang Desa. Artinya di sini bahwa desa itu tidak dipahami sebagai pemerintahan saja, tetapi dipahami sebagai entitas sosial yang ada di desa. Nah, kalau sudah dipahami sebagai entitas, maka ada istilahnya adalah rekognisi. Hal-hal yang asli yang ada di desa itu harus juga ditumbuhkan di desa. Nah, itu. Nah, arus yang berikutnya adalah bukan sebagai entitas sosial, tetapi desa itu sebagai pemerintahan. Maka kalau desa itu sebagai pemerintahan, ada istilahnya desentralisasi, dekonsentrasi. Jadi kalau dulu zamannya ada PNPM, ada bantuan, dan lain-lainnya, itu adalah bagian dari sebetulnya tugas pemerintahan. Meskipun prakteknya saat ini ada dana desa itu, kalau pegiat-pegiat desa itu banyak yang mengatakan, terutama Mas Sutoro Eko ini, salah satu inisiator Undang-Undang Desa itu sangat kecewa sekali dengan penerapan desa saat ini. Karena apa? Cenderung desa itu ditempatkan kembali lagi seperti Orde Baru. Lebih banyak itu menjalankan fungsi-fungsi pemerintah pusat daripada fungsi-fungsi asli yang ada di desa. Nah, itu. Jadi desa yang asli itu nanti saya akan tunjukkan desa Cipta Gelar itu. Itu desa yang asli itu. Jadi kadesnya masih dia tidak mau dengan istilah kades, yang adalah mereka istilah sendiri. Nah, itu rekognisi. Tapi dia mampu untuk menjalankan urusannya. Nah, itu. Nah, maka kalau kita potret dari mana ini yang lebih kuat, apakah rekognisi dari desa sebagai entitas sosialnya, atau sebagai desa itu sebagai fungsi pemerintahan. Nah, tarik-menarik ini kemudian melahirkan beberapa tipe terkait dengan desa. Nah, saya tadi ngomong desa adat. Jadi desa adat itu rekognisinya sangat kuat sekali. Jadi adat istiadat desa sangat kuat sekali. Daripada desa ngomong menyelenggarakan fungsi pemerintahan. Jadi makanya di desa adat itu tidak ada, dia nggak mau tahu dengan tidak mau tahu dengan urusan KTP dan lain-lain sebetulnya. Itu desa adat. Makanya desa ini rekognisinya sangat kuat sekali. Nah, kalau desa adat berarti di sini kesatuan masyarakatnya itu lebih dikuatkan. Nah, itu. Jadi desa adat itu gambaran desa sebagai entitas sosialnya itu lebih kuat daripada desa itu sebagai fungsi penyelenggara pemerintahan. Maka ada istilah yang namanya self-governing community. Nah, itu. Oke, nanti untuk memahami self-governing community, nanti saya kasih linknya, Anda lihat filmnya, film Desa Cipta Gelar itu adalah self-governing community-nya lebih kuat. Nah, itu. Jadi dia menjalankan tugas, jadi desa itu tidak menjalankan tugas administrasi dari negara. Desa tidak memperoleh bantuan dari negara. Nah, itu. Nah, ini self-governing community-nya lebih kuat. Nah, ada juga desa yang otonom. Nah, desa yang otonom ini memadukan, jadi dia juga
diakui self-governing community, tetapi dimasukkan desa ini sebagai juga penyelenggara pemerintahan. Artinya, kalau ngomong desa tadi, diakui self-governing community-nya dengan apa? Kadesnya tetap dipilih oleh masyarakat, tidak ditunjuk oleh kabupaten, tidak ditunjuk. Nah, itu self-governing community-nya diakui. Tetapi kades ini harus juga menjalankan fungsi-fungsi sebagai pemerintahan. Jadi ngurusi KTP, ngurusi pembangunan, dan lain-lain, itu adalah bagian dari fungsi pemerintahan. Maka istilahnya, karena kades itu tidak ditunjuk oleh di atasnya, jadi mereka juga menjalankan fungsi pemerintahan, sebagian fungsi pemerintahan di atasnya, maka desa itu menjadi otonom. Nah, ini yang menjadi pilihan. Nah, maka istilahnya memadukan antara self-governing community dengan fungsi pemerintahan melahirkan istilah yang baru namanya local self-government. Nah, itu. Jadi ada government-nya. Nah, itu. Jadi menjalankan pemerintahan lokal. Nah, ini bentuk yang kita pakai saat ini. Jadi desa saat ini itu adalah local self-government. Jadi memadukan antara self-government community dengan juga menjalankan fungsi pemerintahan. Di Undang-Undang Desa mengadopsinya sebagai local self-government. Nah, itu. Nah, ada desa yang fungsinya menjalankan administratif murni. Nah, itu. Nah, itu. Jadi kepanjangan dari fungsi di atasnya. Maka kita mengenal dengan yang namanya kelurahan. Jadi kelurahan itu tidak ada otonominya sama sekali. Karena lurahnya sudah dipilih oleh di atas. Menyelenggarakannya ya menyelenggarakan urusan di atas. Sampai anggarannya juga anggaran dari pemerintahan yang di atas. Kalau desa, anggarannya bisa digali dari desa sendiri. Nah, itu namanya local self-government. Nah, itu. Nah, jadi desa itu menjadi unit administratif. Nah, tadi yang tinggal di kelurahan itu adalah unit administratif kelurahan. Nah, itu. Jadi ada tiga tipe ini. Tipe desa adat, tipe desa otonom, dan tipe desa administrasi yang saat ini berjalan. Nah, itu. Nah, cuma undang-undang desa itu coba mengakomodir di dalam desa otonom. Maka di situ ada fungsi desa adatnya, self-governing community-nya juga dikuatkan, dan ada juga fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan. Nah, itu. Nah, ini. Nah, kedudukan undang-undang desa, jadi desa saat ini itu adalah sebetulnya fungsi self-governing community juga diakui, local self-government juga diakui. Maka di situ, di undang-undang desa itu, kalau nanti Anda bisa baca di pasal 6 ayat 1 itu, desa itu diberikan opsi pilihan. Kalau dia memang tidak sebagai local self-government, maka silakan menjadi desa adat. Jadi diakui. Zamannya Pak Harto nggak boleh. Semua desa harus menjadi government. Jadi menjadi pemerintahan desa. Makanya bukunya Hanif Nurqalib itu adalah perspektifnya desa itu ada sebagai government. Nah, tapi undang-undang desa ini harus mengakui bahwa desa itu punya pilihan. Desa boleh menjadi desa adat. Nah, itu. Tetapi memang dia juga dibebani urusan pemerintahan. Tapi nggak harus kesatuan struktur pemerintahannya mengikuti itu, nggak harus. Makanya desa boleh menjadi desa adat. Nah, itu. Jadi kalau desa adat itu misalnya, saya nggak ada istilah di tempat saya itu kades. Nah, itu. Saya punya istilah sendiri di desa itu. Nggak ada istilah di desa saya itu kaur. Saya punya istilah sendiri di desa. Boleh, itu namanya desa adat. Kalau di tempat saya desa adat itu nggak ada kades itu dipilih ini, yang ada adalah ketua adat. Nah, boleh. Nah, maka kalau desanya mau seperti itu namanya desa adat. Nah, itu. Nah, kayak misalnya kemarin tuh kalau di Banyuwangi ada Kemiren itu masih belum desa adat sebetulnya. Nah, itu masih local self government. Kalau desa adat itu sudah berubah total, mestinya sudah nggak ada lagi istilah-istilah Nah, jadi ada yang seperti itu. Tapi ada juga desa itu adalah selain menjalankan fungsi hak asal usul, dia juga menjalankan fungsi dari pemerintah yang ada di atasnya. Nah, atau istilahnya adalah kewenangan berskala lokal desa.
Jadi dulu ngurusi pasar itu diambil oleh kabupaten, maka pasar-pasar itu jadi pasar kabupaten. Kenapa? Karena dipandang desa itu nggak mampu untuk ngelola pasar. Nah, sekarang maka pasar itu kalau pasarnya ada di desa harus dikembalikan kepada desa. Nah, maka disitulah kalau desanya nggak mampu, ya harus dibina desa itu. Nah, ini yang dinamakan subsidiaritas. Jadi ada kewenangan-kewenangan yang miliknya asli desa itu harus dikembalikan kepada desa. Contoh tambatan perahu. Jadi kalau ada perahu, kalau antara Kediri ke Nganjuk itu kan ada sungai itu. Nah, maka di situ ada tambatan perahu, jadi nyebrang, getek kalau dulu. Nah, getek itu dulu kewenangannya menjadi kabupaten karena dirasa apa? Karena dia di sungai itu, padahal turun temurun orang tuanya atau apa itu mengelola tambatan perahu itu, maka sekarang harus dikembalikan kepada desa. Jadi ada misalnya kewenangan-kewenangan yang aslinya dulu itu punya desa, kalau kemudian desa itu mampu mengelola harus dikembalikan kepada desa. Maka itu ada istilahnya subsidiaritas. Nah, disinilah kemudian akan ngomong keragaman desa, akan ngomong tipologi banyak desa. Nah ini ada tipologinya. Nah, tipologinya biasanya gini, ada yang adatnya kuat, itu jadi pengaruh adat terhadap modernisasi itu menjadi penting. Kalau adatnya lebih kuat dari modernisasi, maka kan akan ngomong tradisional desanya. Nah, biasanya itu akan cenderung ke desa adat. Nah, itu. Yang berikutnya, ada yang kapasitas pemerintah desanya atau modernisasinya itu lebih kuat daripada ngomong adatnya. Maka kemudian kalau dalam ini maka desa itu menjadi desa pemerintah, bukan desa adat. Nah itu, jadi pemerintahan desanya yang akan lebih cenderung dan akan semakin bergeser menjadi yang namanya kelurahan. Nah, jadi ada dua variabel itu, antara tarik-menarik modernisasi maupun tradisionalisme. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau tradisionalismenya lebih kuat, maka desanya itu akan cenderung lebih memilih desa adat daripada desa pemerintahan. Tapi kalau kemudian modernisasinya lebih kuat, maka dia akan lebih menghilangkan fungsi-fungsi adat dan akan ngomong desanya itu lebih banyak menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Nah, dua variabel ini kalau tarik-menariknya tidak diketemukan, maka akan menjadi misalnya menjadi masalah. Maka Undang-Undang Desa ini coba untuk mempertemukan ini antara tarik-menarik tradisionalisme dengan modernisasi. Maka di situ ada fungsi rekognisi dan ada fungsi subsidiaritas. Nah, bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Halo? Halo? Iya, Pak. Nggak ada. Lanjut. Oke. Nah, kalau kemudian ngomong tarik-menarik terkait dengan desa ini, maka ada beberapa model ini. Nah, contoh ini, pemerintahan nagari. Di pemerintahan nagari. Ini adalah model, nagari itu istilahnya desa. Jadi desa nagari itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang ada di desa. Nah, jadi kalau diistilahkan di sini adalah desa adatnya di Sumatera Barat itu nagari. Jadi kalau kamu ke Sumatera Barat itu nyari desa nggak ada, yang ada adalah nagari. Nah, jadi mereka tidak mau istilah desa. Nah, siapa yang memimpin nagari itu? Dalam pemerintahan nagari tidak ada yang namanya BPD, tidak ada yang namanya tidak ada. Mereka lebih mengatakan bahwa pimpinan pemerintahan nagari itu adalah wali nagari. Nah, itu. Dan di sana ada istilah BPD-nya orang nagari, itu namanya Bamus Nagari. Nah, itu. Badan Permusyawaratan Desa, kalau di sana namanya Bamus Nagari. Jadi tidak ada BPD di sana. Ada lembaga kemasyarakatan desa dan ada kerapatan adat nagari. Maka di sana selain ada BP Bamus Nagari, mereka juga ada yang namanya adat
lembaga kerapatan adat nagari. Nah, jadi pemerintahan nagari atau pemerintahan desa di Sumatera Barat itu tidak mau pakai istilah desa, tapi adalah nagari. Nah, zamannya Pak Harto nggak boleh, semuanya harus ngomong desa. Akhirnya kan ada gejolak-gejolak di beberapa daerah. Nah, pemerintahan nagari itu ada wali nagari dan perangkat nagari. Nah, itu. Jadi kadesnya itu istilahnya adalah wali nagari. Nah, perangkat desanya, KAUR dan lain-lainnya itu namanya adalah perangkat nagari. Nah, mereka tidak ada yang namanya sekdes, yang ada adalah sekretaris nagari. Nah, wali nagari kalau di sini kan dipilih oleh rakyat. Kalau di sana wali nagari itu dipilih oleh warga masyarakat nagari dengan masa jabatan sama, warga masyarakat. Nah, itu wali nagari dipilih oleh rakyat sama. Nah, itu. Bamus nagari itu dari tokoh sama, BPD itu juga dari tokoh. Nah, itu. Masa jabatannya sama Bamus nagari. Kewenangannya urusan menjalankan urusan nagari, adat istiadat desa, dan juga ada urusan terkait dengan pemerintahan. Nah, itu. Nah, ada peraturannya namanya peraturan nagari. Nah, itu. Nah, ini di desa nagari ini adalah adatnya sangat kuat sekali. Nah, kekhasannya yang tidak ada dengan desa adalah nilai asli desa, rekognisinya, itu adalah bahwa wali nagari, karena di sana itu kan masyarakat Islamnya kan sangat kuat sekali, wali nagari di sini adalah harus dipilih dari tokoh-tokoh masyarakat dan ditekankan harus paham agama. Di situ Al-Quran, hadis itu harus paham di wali nagari. Nah, itu. Nah, karena apa? Karena memang wali nagari itu adalah otoritas adat. Jadi kalau di kades saat ini ya nggak ada syaratnya kades itu harus hafal Al-Quran dan hadis, kan nggak ada. Ada kades yang syaratnya hafal Al-Quran dan hadis. Nggak ada. Nah, itu. Nah, kalau di Minangkabau, di Sumatera Barat, wali nagari harus paham terkait dengan agama. Karena apa? Karena memang adatnya sangat kuat sekali. Itu. Nah, itu di Sumatera Barat. Kita naik lagi ke atas, yaitu di Aceh. Di Aceh juga nggak ada istilah desa. Yang ada di sana adalah gampong. Nah, dari gampong. Nah, gampong sendiri itu beda dengan pemerintahan nagari. Meskipun gampong itu juga adalah adatnya sangat kuat sekali daripada ngomong pemerintahannya. Nah, itu. Maka di gampong itu kalau kemudian di nagari tadi wali nagari, kalau di gampong maka kepala desanya itu namanya mukim. Nah, itu. Jadi pemerintah desa itu dipimpin oleh kucik namanya. Nah, itu. Jadi yang menyelenggarakan itu. Jadi pemerintah desa dilaksanakan oleh pemerintah gampong. Nah, itu. Nah, jadi di bawah kecamatan tetap namanya mukim dan di situ dipimpin oleh yang namanya kalau kadesnya sana itu tidak kades tapi kucik. Nah, itu sebagai kepala desanya. Nah, siapa kemudian kepala desa kuciknya itu bertanggung jawab kepada siapa? Kepada imam mukim. Nah, ini berlaku juga di Aceh. Nah, kalau zaman Pak Harto nggak boleh nih. Undang-undang desa mengakui boleh. Jadi di Aceh itu tidak ada. Kalau kamu nyari desa itu nggak ada. Yang ada adalah gampong. Nah, itu. Nah, ada tugas-tugas dari gampong, terutama di sini ngomong syariat Islam dan lain menjaga pemulihan kelestarian adat. Jadi tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan umum sebagaimana itu. Nah, itu kalau di Aceh. Nah, itu.
Nah, nanti karakternya bisa Anda baca sendiri. Nah, kita geser lagi di Bali. Nah, ini di Bali. Nah, di Bali, kalau di Aceh maupun di Minangkabau, itu desa adatnya lebih kuat. Kalau di Bali, desa adat maupun desa pemerintahan berdampingan. Maka ada istilah desa dinas dan pakraman. Ya, yang pakraman itu yang desa adat, desa dinas itu yang dikepalai oleh kayak kita ini, kepala desa. Istilah mereka bandesa. Nah, itu. Jadi ada pakraman maupun ada desa dinas. Dulu mahasiswa Adpemdes itu kita pernah ajak studi banding jalan-jalan ke Bali, termasuk mempelajari terkait dengan bagaimana pemerintahan desa di Bali. Nah, itu. Nah, bentuk desa di Bali itu ada desa desa adat maupun ada desa dinas. Nah, dua-duanya berdampingan. Nah, ini. Nah, desa adat Bali itu ya dia otoritasnya menjalankan adat Bali. Nah, itu biasanya istilahnya adalah pakraman. Makanya pelangnya di desa itu ada desa pakraman dan ada desa dinas. Nah, desa pakraman ini dikepalai oleh kepala desa. Jadi dia lebih banyak, kepala adat. Jadi desa pakraman itu lebih menjalankan hukum adat, tradisi adat yang ada di desa. Nah, itu. Nah, makanya kantornya kalau di desa pakraman itu ada kantornya pura, jadi ngurusi pura, ngurusi terkait dengan upacara adat, itu yang ngurusi adalah desa pakraman. Nah, itu. Nah, itu yang ngurusi desa. Jadi tidak diurusi oleh kepala desa umum. Nah, itu. Nah, maka di sini ada bandesa adat. Nah, ini. Dan struktur ini struktur desa adat. Nah, itu. Nah, kemudian kalau desa di bawahnya ada yang namanya Banjar. Nah, itu. Nah, Banjar itu dusun. Nah, itu. Nah, jadi ada dusun-dusun. Nah, itu yang menjalankan fungsi pemerintahan. Nah, dan berikutnya ada desa dinas. Nah, desa dinas dikepalai oleh kepala desa. Nah, itu. Nah, biasanya desa dinas itu sejajar dengan desa pakraman. Nah, itu. Nah, jadi ada dua istilah kalau di Bali, ada desa adat dan ada desa pakraman. Nah, itu. Nah, dan mereka berdampingan. Nah, jadi kita lihat dari 3 tipologi tadi, maka ada 3 kemungkinan yang ada di desa. Nah, itu ada tipe yang desa itu adatnya kuat dan tidak ada desa. Nah, itu. Nah, biasanya ini Papua, adatnya sangat dominan, desa tidak punya pengaruh. Kalau di Papua dan lain-lain kadang-kadang. Tapi sekarang coba banyak desa-desa yang sudah punya pengaruh yang kuat. Nah, ada yang tidak ada adat, tetapi ada desa. Nah, ini sebagian di Jawa. Kalau di Jember, ini tidak ada adat, tapi ada desa. Makanya ada kepala desa. Desanya lebih modern, coba tumbuh kuat. Nah, ada yang integrasi adat dengan desa. Nah, kayak di Sumatera Barat tadi, Nagari itu. Jadi bagaimana dia tidak mau aja istilah kades dan lain-lain. Tapi mengintegrasikan model pemerintahan desa yang modern di dalam desa adat. Nah, itu. Jadi kompromi. Nah, itu integrasi adat dengan desa itu di Sumatera Barat. Ada yang dualisme. Jadi desa adat juga jalan, desa juga jalan. Itu kayak Bali tadi. Ada desa pakraman dan ada desa dinas. Nah, itu. Dan ada yang tidak ada dua-duanya. Adatnya juga enggak ada, desanya juga enggak ada. Nah, kayak yang tadi di Sempusari itu. Sempusari itu tidak ada dua-duanya. Adatnya juga enggak ada, desanya juga enggak ada. Makanya istilahnya adalah kelurahan. Nah, itu kelurahan. Nah, itu di Sempusari itu. Nah, kelurahan. Nah, itu tipologi desa. Nah, bagaimana undang-undang desa kita? Undang-undang desa kita mengadopsi semua jenis tipologi ini. Jadi kalau mau cenderung adatnya saja silakan.
Makanya di situ desa bisa berubah menjadi desa adat. Nah, itu. Kalau kemudian mau mengintegrasikan dua-duanya, tidak mau pakai istilah desa kayak Sumatera Barat, silahkan. Maka dia tetap fungsi-fungsi itu. Kalau mau kemudian dualisme, model Bali silahkan. Nah, itu. Jadi undang-undang desa itu, tapi kemudian klasifikasi dualisme, klasifikasi desa adat dan integrasi adat antar desa, ini diadopsi dalam yang namanya desa adat. Nah, yang tidak ada adat tetapi ada desa, ini yang diadopsi dengan nama desa. Tidak ada istilah adatnya. Nah, itu modelnya. Nah, bagaimana kalau dengan yang tidak ini, maka ada istilah kelurahan. Makanya kelurahan itu tidak diatur di dalam undang-undang desa. Jadi kelurahan itu tidak diatur di undang-undang desa. Jadi kelurahan itu diatur dalam pemerintahan sendiri, karena kelurahan itu sebetulnya adalah sebagai bagian dari wilayah kabupaten. Nah, itu maksudnya adalah tidak ada desa dan tidak ada adat di sana di kelurahan itu. Nah, itu. Nah, ini model-model yang ada di desa. Nah, sehingga di sini undang-undang desa itu mengadopsi itu. Jadi undang-undang itu ada fungsi kelurahan dan ini. Nah, itu sedikit share terkait dengan desa dan ragam jenis desa. Ada pertanyaan? Anda sudah bisa menangkap terkait dengan apa yang saya tadi sampaikan? Halo? Iya, Pak. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, saya pikir itu terkait dengan apa yang saya sampaikan di pengantar ini. Jadi intinya kesimpulan dari ini adalah kita memahami desa itu sebagai entitas maupun sebagai pemerintahan. Nah, ketika memahami desa itu sebagai entitas atau sebagai pemerintahan, maka dalam konteks sejarah di Indonesia itu ada dua kemungkinan. Ada desa yang fungsi entitas sosialnya lebih kuat daripada fungsi pemerintahannya, maka melahirkan yang namanya desa adat. Nah, itu. Ada desa yang fungsi pemerintahannya lebih kuat daripada fungsi adatnya, bahkan adatnya menjadi semakin hilang. Nah, itu. Karena apa? Karena modernisasi. Maka ada yang desa tidak ada adatnya, tetapi desanya ada. Nah, ini yang cenderung di masyarakat Jawa. Ada yang adatnya enggak ada, bahkan desanya menjadi semakin modern. Itu menjadi yang namanya perkotaan atau kelurahan. Nah, itu. Nah, ini. Nah, tiga pola ini berkembang di Indonesia dan kemudian undang-undang desa mencoba untuk mengakomodir itu. Jadi desa diberikan pilihan. Kalau dia pilihannya mau kemudian menjaga entitas sosialnya lebih kuat, nah, adatnya lebih kuat, silakan bisa menjadi desa adat. Tapi kalau kemudian desanya itu sebagai desa yang kemudian entitas sosialnya itu, tapi fungsi pemerintahnya lebih dorong menjadi desa itu, menjadi desa, bukan menjadi desa adat. Nah, itu. Nah, kalau dia kemudian bahkan tidak menjadi itu, lepas, maka bisa memilih menjadi kelurahan. Nah, itu. Nah, sekarang banyak kelurahan yang pengen menjadi desa malahan, tapi bukan karena adat atau itu, karena dana desanya. Itu banyak kelurahan yang pengen jadi desa agar dapat dana desa katanya. Karena dana desanya itu kan bisa sampai 1 miliar itu. Nah, itu ada yang seperti itu. Tapi sebetulnya nggak boleh, bukan karena faktor itu kalau ngomong terkait dengan undang-undang desa. Nah, yang akan saya jelaskan berikutnya adalah dalam konteks antara desa adat maupun desa. Nah, maka di situ bagaimana sih mekanisme pengaturan desa? Undang-undang desa itu mengharapkan desa seperti apa? Nah, itu ke depan seperti apa? Itu nanti akan saya jelaskan di materi berikutnya. Nah, jadi untuk materi pembuka ini Anda minimal wawasannya adalah memahami dulu apa itu desa dan apa itu desa adat dan apa itu desa sebagai entitas sosial,
desa itu sebagai bagian dari fungsi pemerintahan. Jadi ada less self governing service, ada local self government. Nah, itu kalau istilahnya. Nah, Undang-Undang Desa mencoba untuk merangkum keduanya. Nah, bagaimana kemudian modelnya minggu depan akan saya sampaikan. Nah, tugas kalian coba sebelum pertemuan minggu depan Anda cari Undang-Undang Desa. Yang kedua, Anda cari peraturan-peraturan turunan berkenaan dengan Undang-Undang Desa. Minggu depan kita cek Anda sudah dapat apa saja dari situ, baru nanti kita akan atau saya akan sampaikan materinya terkait dengan Undang-Undang Desa. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya pikir cukup. Ada? Cukup. Cukup, oke. Oke, Anda sudah absen semua ya? Sudah. Nah, coba dibuka ini kameranya. Saya pengen tahu nih yang rempuh ini 1. Ayo lihat kameranya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini 12 ya. Nah. Oh, ini habis tidur semua ini ya. Enaknya kalau kuliah online ini ditinggal tidur sama tidur-tiduran ini ya. Saya berbaring Pak habis operasi Pak, jadi. Oke, ini berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Di ininya 13. 12. 13 sama Pak Hermanto, 13. Oh, yang nempuh berapa? Yang nempuh 17. ya. 13 ya yang nempuh. Oke. Terima kasih. Jadi saya akhiri.